Itulah Ayah Bunda, tadi 5 hal yang sudah saya jalankan, baik secara teori dan prakteknya. Ketika Anda sudah terbiasa melakukan 5 hal tadi, kita akan menjadi pribadi yang lebih bahagia, tanpa syarat. Setiap harinya adalah hari yang sempurna, hari yang luar biasa. Pikiran lebih positif, melihat langit tuh, wah perasaan tuh cerah. Melihat anak lebih bergairah, melihat pasangan lebih mencintai. Bagi ayah bunda yang memang sudah bisa melakukan semua itu secara mandiri, ya silahkan selamat mencoba dengan konsisten. Tapi apabila ayah bunda perlu pendampingan, mari kita lakukan bersama-sama. Sehingga lebih semangat dan lebih istiqomah dalam melakukan 5 hal tadi. Karena biasanya kalau sendirian nih, saya juga pernah mengalami, hanya bertahannya ya paling 2 hari 3 harian lah. Karena banyak gangguan dan ya semangatnya jadi tipis. Akhirnya menunda lagi. Besok lagi lah mulainya. Minggu depan lagi lah mulainya. Nantilah udah lebaran. Ingat nggak dulu? Tahun berapa Anda merasa bahwa emosi ini sangat mengganggu? Ingat nggak? Anda waktu itu ingin segera melepaskan kebiasaan buruk ini. Coba, hitung udah berapa tahun. Lalu, mau sampai kapan Anda membiarkan emosi negatif ini? Mau nunggu apa? Nunggu anak sampai besar? Atau nunggu tidak repot lagi? Nunggu banyak rezeki? Nunggu kaya? Sampai anak bisa mandiri, agak lebih fokus? Nanti pas anak udah agak gedean, bukannya mandiri ya, kita malah lebih direpotkan oleh tindak tanduknya yang lebih menguras pikiran. Atau jangan-jangan nunggu nanti mulut ini berbicara, andai waktu bisa diulang lagi. Baik, ayah bunda, jika memang sudah bulat bertekad akan membereskan mulai dari sekarang bersama-sama, saya akan jelaskan apa yang akan kita ikhtiarkan selama 15 hari ke depan. Pagi akan saya kirimkan tugas harian via WhatsApp langsung dari nomor saya pribadi, tidak melalui grup. Walaupun ada grupnya khusus, tapi tugas-tugas akan saya kirimkan japri. Sehingga bisa lebih customisasi dan lebih private. Silakan, PR ini dikerjakan di waktu-waktu senggang. Nggak lama kok, sehari paling habis 1 jam. 30 menit pagi, 30 menit di malam hari. Tidak akan menguras banyak waktu. Kalau repot sama anak, insya Allah pas anak lagi tidur kan bisa mengerjakan itu. Malam harinya, PR itu disetorkan langsung ke saya, semua privasi insya Allah terjaga. Karena kami memiliki kode etik coach yang tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Setiap 2 hari akan ada materi tambahan khusus. Sehingga ayah bunda mengetahui maksud dan tujuan yang akan dikerjakan setiap harinya. Nanti di akhir akan ada konsultasi terakhir untuk memastikan progres yang dihasilkan sejauh mana dan membuat imunitas agar kedepannya ayah bunda memiliki obatnya sendiri, tanda kutip ya, obatnya sendiri ketika emosi negatif ini kembali menghampiri. Ayah, apakah hasilnya dijamin? Yang bisa mengubah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya ikhtiar dan berusaha. Keseriusan dan konsistensi menjadi kunci utamanya. Sebagian testimoni, silakan lihat videonya ya. Lalu materi-materi apa saja yang akan disampaikan setiap 2 hari itu? Oke. Materi ini saya dapat dari 3 guru saya. Beliau adalah guru-guru terbaik di Indonesia. Yang pertama, kita akan belajar tentang materi ini penting bagi Anda untuk menemukan alasan yang sangat besar untuk menjadi seorang orang tua yang lebih baik. Dengan menemukan alasan ini, ayah bunda bisa menjadi super parent yang unstoppable, tidak dapat dihentikan oleh apapun. Yang kedua, materi sariawan hati. Ini adalah proses menyembuhkan luka-luka masa lalu,
membersihkan hati kita dari perasaan-perasaan yang negatif. Yang ketiga, perisai diri. Ini adalah sumber kegelisahan kita yang selalu menghantui. Oleh karena itu, kita akan membuka perisai ini. Membuka perisai diri ayah bunda semuanya. Sehingga kita bisa lebih tenang, lebih ikhlas. Yang keempat, yaitu garis kebenaran. Ini adalah metode untuk mengatasi agar tidak menyalahkan orang lain terus. Bagaimana kita bisa ikhlas ketika terjadi masalah, tidak menyalahkan orang lain, sehingga diri kita ini bisa bertumbuh, dan bertumbuh. Yang kelima, yaitu materi law of projection. Kekuatan pikiran kita ini sangat luar biasa. Namun, bagaimana kita bisa mengontrol pikiran kita sehari-hari? Pikiran ini bisa jadi bahaya jika kita tidak bisa mengendalikan. Namun juga akan menjadi keajaiban jika kita bisa mengontrolnya. Dan materi keenam yaitu paradox of candy. Dengan metode ini kita bisa tersenyum ketika mengalami kejadian yang sulit sekalipun. Mau nggak? Kita bisa lebih ikhlas, lebih bersyukur ketika ada tumbukan-tumbukan masalah. Dengan materi-materi tadi, sebenarnya jika kita bisa mempraktekkan, insya Allah bukan hanya emosi yang kita bisa kendalikan sehingga menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Namun pengalaman saya, rezeki pun akan membanjiri karena kita menjadi pribadi yang lebih tenang, husnudon, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban demi keajaiban, alhamdulillah selalu datang menghampiri.